Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa fikum fid dharain amin ya rabbal alamin. Baik, pemirsa yang budiman, masih bersama kami melanjutkan pengajian sesi yang kedua, yaitu tentang utamanya orang-orang yang mencintai Allah. Sebelum melanjutkan pembahasan tentang cinta, kita simpulkan mukaddimah yang kemarin, yaitu tentang segala sesuatu hal ketika diawali dengan membaca basmalah, insya Allah bertambah barokahnya. Karena di situ ada penyebutan nama Allah, itu nama Zat yang agung, yang mempunyai sifat Ar-Rahman, yaitu mempunyai kasih sayang di dunia dan akhirat, dan mempunyai sifat Ar-Rahim, yaitu mempunyai kasih sayang di akhirat saja. Setelah muqaddimah dengan basmalah, ibtida' bil basmalah, dilanjutkan dengan alhamdulillah, dengan hamdalah, yaitu menunjukkan bahwasanya segala pujian itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Baik pujian dari Allah terhadap dirinya sendiri maupun pujian dari Allah terhadap makhluknya, atau pujian makhluk kepada Allah, atau pujian makhluk terhadap makhluk sendiri, itu semuanya yang berhak hanya Allah semata. Kemudian setelah hamdalah, tentunya seorang pengarang kitab itu melanjutkan, yaitu bertawasul dan bertabarruk dengan membaca sholawat dan salam diaturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi penutup para nabi dengan kesempurnaan kenabiannya. Dan sholawat salam tersebut juga tercurahkan semoga kepada para keluarga dan para sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti jejak-jejak beliau. Kemudian kitab yang akan kita bahas ini membahas tentang cinta, orang-orang yang mencintai Allah. Karena apa? Cinta kepada Allah itu dan Rasulnya itu merupakan tujuan terakhir, tempat pemberhentian terakhir, tujuan terakhir dari semua kedudukan, semua yang ada di dunia ini bermuara cuman hanya satu titik, yaitu yang terpenting. Yang lain itu tidak ada nilainya, tidak ada kedudukan di sisi Allah. Apa itu? Yaitu cinta kepada Allah dan cinta Rasulullah. Dan ini derajat yang paling tinggi, derajat yang paling tinggi. Kemudian apa keuntungannya? Ketika seseorang mendapatkan kecintaan, sebelum dia mendapatkan kecintaan pun dan setelahnya, dia akan tentunya melalui beberapa proses dan akan mendapatkan hasil dari kecintaan tersebut. Sebelum dia mengalami kecintaan, menuju kecintaan, dia akan mengalami proses, yaitu yang namanya di situ ada pendahuluan cinta. Apa pendahuluan cinta? Itu seperti taubat. Tentunya ketika orang yang akan menyenangi sesuatu, dia harus rela membersihkan diri, menghindari dari segala sesuatu yang dilarang. Terus dia juga bersabar, sabar menunggu jawaban, atau menunggu sesuatu yang dicintai, itu harus bersabar. Yang kemudian sebelum dia mendapatkan kecintaan, dia juga harus mempunyai sifat zuhud, menghindar segala sesuatu yang dilarang dan lain sebagainya. Terus kemudian keuntungan atau buah dari kecintaan itu diantaranya ada kerinduan. Orang yang cinta tentunya di situ akan rindu. Tak mungkin orang yang
tak dicinta itu akan dirindu. Tapi kalau orang yang dicinta pasti dirindu. Kapan lah wong tua tuh datang? Nah, contohnya seperti itu. Kenapa cinta? Entah cinta wong tuanya atau entah cinta kirimannya, tapi dirindu. Di situ ada rindu. Wal anasi, dia senang. Terus kemudian dia akan mendapatkan keridhaan, kerelaan. Dia rela melakukan apa saja karena dia sudah cinta. Itu adalah buah dari cinta. Nah, kemudian bagaimana sih kita mengetahui cinta itu? Apa itu cinta? Hakikat cinta bisa kita ketahui ada 3 ciri. Yang pertama, yaitu seseorang itu lebih memilih perkataan, lebih percaya perkataan orang yang dicintai daripada orang lain. Itu pasti. Berarti kalau ada orang yang lebih senang dengan pembicaraan atau perkataan, lebih percaya perkataan orang lain daripada orang yang dicintai, maka itu cintanya cinta yang bohong. Yang kedua, tentunya orang yang mencintai itu lebih memilih bersama orang yang dicintai daripada orang lain. Berarti kalau ada orang yang mencintai lebih senang bersama orang lain, itu berarti maknanya ada tikungan tajam di situ. Kemudian yang ketiga ciri dari hakikat cinta yaitu seseorang yang mencintai tentunya rela berkorban melakukan apa saja, ridho dengan kekasihnya daripada ridho terhadap orang lain. Itu ciri-ciri hakikat cinta lah. Catatan-catatan kitab ini itu mencakup tentang orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya serta para kekasih Allah dan dinamakan Raudhatul Muhibbin. Baik, demikian ringkasan atau kesimpulan ngaji sesi yang pertama. Kemudian kita lanjut untuk ngaji sesi yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Syawahidus syar'i fi hubbillah fi hubbil 'abdi lillahi wa rasulih. Utawi iki iku pira-pira tanda bukti syariat syarak fi hubbil 'abdi ing dalem brontone kawula lillahi maring Allah wa rasulih lan utusane Allah. I'lam ngerti sapa sira annal ummata ing temen sedune umat mujmi'atun iku kang sepakat ala annal hubba ing atase temen sedune bronto lillahi maring Allah ta'ala mahulur sinten Allah wa li rasulih lan maring utusane Allah sallallahu muga-muga paring tameh rahmat ta'zim Allah sinten Allah alaihi ing atase rasul wasallam lan muga-muga paring keselamatan sinten Allah. Fardhun iku fardhu. Wa kaifa yufassaru lan hale kepriye tafsir al-hubbu apa demen bi taati kelawan taat wa taatu lan hale utawi taat tabaul hubbi iku kang anut hub anut bronto wa samaratihi lan buai hub. Fala buddha mangko ora kena ora wa ayyu taqaddama lan yen to den disiake al-hubbu apa hub. Summa ba'da dzalika nuli ing dalam sause mengkono-mengkono hub yutaqaddamul hub summa ba'da dzalika nuli ing dalam sause mengkono-mengkono ay yutaqaddamal hub yuti'u ta'at man sapa wong ahabba kang demen sapa man wa yudillu lan gawe dalil ya tendensi sapa man ala isbatul hubbi ing atasana tebake bronto lillahi maring Allah ta'ala mahuluhur sinten Allah qaulahu ing dawi Allah subhanahu wa ta'ala azza mahuluhur sinten Allah wa jalalan wa akun sinten Allah rupanya yuhibbuhum wa yuhibbuna yuhibbu demen Allah hum ing wong akeh wa yuhibbuna kan demen sapa wong akeh hum ing Allah wa qauluhu lan dawi Allah ta'ala mahuluhur sinten Allah walladzina amanu asyaddu hubban lillah walladzina utawi wong akeh amanu kang bodho iman sapa alladzina asyaddu iku luwih banget hubban apane brontone lillahi maring Allah. Wa huwa utawi qaul dalilun iku bukti ala isbatul hubbi ing atas netepake ala isbatul hubbi ing atas netepake bronto wa isbatit tafawuti lan netepake kaut-kaut keterpautan fihi ing dalam hub. Waqad ja'ala teman-teman wis dadiake Rasulullah sallallahu
Salam muga-muga bareng tambah rahmat Allah subhanahu Allah alaihi atas rasul wa salam lan muga-muga bareng tambah keselamatan sinten Allah ing rasul. Al hubba ing bronto lillahi maring Allah min syartil iman saking syarat iman. Fi ikhbar ing dalam biro-biro hadis kasiratin kang akeh. Idz qala ing dalam nalikane dawuh Abu Razin au la'allahu Abu Razin au Ruzain, masalah ini urung di harokati. Al-Aqil, ya Rasulullah, ing dawuh ya Rasulullah, ya Rasulullah, ho Rasulullah, mal imanu, ma iku apa al iman utawi iman? Qala dawuh sinten Rasul, ing dawuh ayyakuna ila akhirih, ayyakuna arep yen ana Allah sinten Allah wa rasuluhu lan utusane Allah ahabbu iku luweh den senengi ilaika maring sira mimma katimbang barang siwa kang sakliyane Allah wa Rasul. Wa fi haditsin lan iku ing dalem hadis akhir kang liya rupane hadis utawi hadis la yu'minu ahadukum, la yu'minu ora iman ahadukum sapa salah siji ira kabeh hatta yakuna hingga ana Allah subhanahu Allah wa rasuluhu lan utusane Allah ahabbu kullu den seneng ilaika maring sira mimma katiban barang siwa kang saliyane ilaihi maring ahad min siwa katiban saking saliyane Allah wa rasuluh. Fi haditsin lan iku ing dalam hadis akhir kang ya la yu'minu utawi dawa la yu'minu utawi hadis la yu'minu ahadukum la yu'minu ora iman ahadukum sapa salah siji ira kabeh hatta an akuna hingga ana sapa ingsun ahabbu iku demen sapa ingsun ilaihi maring ahad min ahli katimbang ahabba iku luwih den senengi ilaihi maring ahad min ahli katimbang keluargane ahad wa malihi lan badane ahad wan nasilan manungsa ajmaina sakabehane. Wa fi riwayatin lan iku ing dalem siji riwayat min nafsi saking awak dhewe ne rawi kaifa waqad qala halika priel lan teman-teman dawuh Allah subhanahu Allah ta'ala mulur sinten Allah ing dawuh qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum al ayata nurusna sirang ayat wa inna ma ujriyalan angin pasrine den laku akeh dalika apa mengkono ayat fi ma'radit tahdidi ing dalam gon penjelasane ancaman wal ingkari lan penentangan. Waqad amara lan teman-teman was dawuh Rasulullah sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil mahabbati kelawan bronto. Faqala mengkono li dawuh sinten Rasul ahabbullah ing dawuh ahabbu padha demena sapa sira kabeh padha bronto sapa sira kabeh Allah ing Allah lima yuhdhi lima krono barang yuhzikan awe mangan sinten awe panganan sinten Allah kum ing sira kabeh min ni'amihi saking pira-pira kenikmatane Allah wa ahabbu lan padha demena sapa sira kabeh ni ingsun billahi krana demene Allah iya ya ing ya ingsun. Wa yurwalan musdan riwayat wa yurwalan dari riwayat ke anna rajulan hadis anna rajulan apa temen sune wong lanang kala iku matur sinten rajul ya Rasulullah ya Rasulullah inni temen sune ingsun ahabbu iku demen sapa ingsun ka ing panjenengan faqala nuli dawuh sinten Rasul sallallahu alaihi wasallam ista'idda siap-siapa sira lil fakri maring fakir. Bagala nuli matur sinten rajul sapa rajul inni
Inni temen ingsun ahabbu iku demen sapa ingsun Allah ing Allah taala mulus dan Allah agala nuli Daud dan Rasul ista'idda siapa sapa sira lil bali maring coba. Wa an Umar lan saking Sayyidina Umar radhiyallahu an qala Daud dan Umar nadhara ningali Nabi dan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Mus'abin maring Mus'ab bin Umair kang dadi ibnu Umair kang dadi putra jalar Umair mukbilan hale wong kang madhep alih lan iku atas Umair Mus'ab ahab kabsin utawi lulang domba kotang tiku kang kotanot toko kang temen-temen gawe sabuk sapa Umair sapa Mus'ab bihi kelawan ihab. Faqala nuli dawa an-nabi sallallahu alaihi wasallam unzuru ningalono sapa sira ila hadzal rajuli maring kelawan lanang alladzi kang nawara kang madani Allah subhanahu Allah kalbahu ing atine rajul laqad raaitu teman-teman yakti teman-teman weruh sapa ingsun hu ing rajul bain abawaihi ing dalam antarane wong lorone rajul yadhuanihi iku yadhuanihi ing kang aweh mangan sapa abawaihi ing rajul bi atyabi ta'ami kelawan bagus-bagus panganan wasar bilan umbelan fada'a monggo nuli ngundang Allah ing rajul Allah husnan Allah huballahi ing demen Allah wa rasulihi lan utusan Allah ilama maring perkara taruna kang wis padha ngerti sapa sira kabeh taruna kang padha ngerti sapa sira kabeh wa fi khabaril masyhur lan iku ing dalem hadis kang masyhur anna Ibrahim utawi dawuh anna Ibrahim temen kanjeng Nabi Ibrahim alaihi iku muga-muga ing atas Nabi Ibrahim assalam utawi keselamatan kala iku matur sinten Nabi Ibrahim li malikil mauti maring malaikat maut irja'ah ing dalem nalikane nekani sinten malak sinten irja'ah dalem nalikane nekani utawa teka sinten malak hu ing Nabi Ibrahim laqab di ruhihi krana jabut ruhe Nabi Ibrahim ing dawuh hal ra'aita khalilan yumitu khalilahu hal ra'aita ana ta weruh sapa sira khalilan ing kekasih yumitu ing mateni sapa khalilahu ing kekasih khalil fa auha monggo paring wahyu Allah subhanahu Allah ilaihi maring malak hal ra'aita ana ta weruh sapa sira muhibban ing wong kang demen yukrahu ing sengit sapa muhib liqa'a habibihi ing kepethuk kekasih muhib faqala li dawuh sinten Nabi Ibrahim ya malakul maut malaikat maut al-ana dalam saiki fakbit monggo jabuta sapa sira wa hada utawi iki obat la yajidu iku ora nemu illa abdun sapa kejaba kawula yuhibbu kang demen sapa abad Allah ya Allah bikulli qalbihi kelawan sakabehane atine abad faida alima mongko ing dalem nalikane ngerteni sapa Ibrahim anal mauta ing temen suwane pati sababul liqa'i iku sebab ketemu inza'aja mongko dadi gelisah kalbu apa atine Nabi Ibrahim ilaihi maring maut wal yakun lan ora ana mahbubun apa perkara kang den senengi ghairu iku saliyane sebab hatta yaltafit hingga ningali sinten Nabi Ibrahim
ilaihi maring maut. Maqad qala lan teman-teman dawuh Nabi Yunus enten Nabi kita sallallahu muga-muga paring tambaher rahmat Allah sallallahu alaihi wasallam Nabi Yunus wa sallam lan muga-muga paring tambaher keselamatan dengan Allah fi du'aihi ing dalam doane Nabi Allahumma rubane donga Allahumma do Allah urzuk mugi paring rezeki panjenengan ing ingsun hubbaka ing demen panjenengan wa hubbaman lan demen wong ahabbakan demen sapa man ka ing panjenengan wa hubbamalan demene perkara yuqarribu kang margake apa man ing ingsun ila hubbika maring demen panjenengan wa ja'alan dadosake sinten panjenengan hubbaka ing demen panjenengan ahabba ingkang luwe den demeni ilayya maring ingsun minal ma'i bayane saking banyu albardi kang adem. Syawahidus syar'i fi hubbil 'abdi lillahi wa rasulih. Tanda-tanda bukti syarak di dalam olehnya mencintai seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ketahuilah bahwasanya umat Nabi Muhammad yang beriman itu sepakat bahwasanya kecintaan terhadap Allah taala dan Rasulnya itu adalah wajib, kudu, musti, itu tiket, itu syarat, itu wajib pokoknya. Nek ora cinta itu berarti ya nemen. Wa kaifa yufassarul hubb bitta'ah. Wa ta'atu tabaul hubbi. Dan bagaimana sih penjelasannya cinta bisa dimaknai yang berarti ketaatan, dan taat itu adalah buah dari kecintaan. Ada sesuatu yang mengiring-iringi kecintaan, dan hasil dari kecintaan itu adalah ketaatan. Maka ada pepatah mengatakan man ahabba syai'an fa huwa 'abdu. Barang siapa yang mencintai sesuatu maka dia layaknya seorang budak. Jadi orang yang mencintai sesuatu itu rela melakukan apa saja demi orang yang dicintai. Wong teko udan-udan ya bledek, campur banjir, bandang itu tetap kok. Sebab apa? Taat adalah bukti dari cinta. Berarti kalau tidak taat, berarti itu ya orang cinta. Fala budda wa ayu taqaddamal hubb. Maka hendaknya kecintaan itu lebih didahulukan daripada ketaatan. Ya. Berarti ketika seseorang kok mengikuti tapi dia tidak cinta, itu berarti terpaksa. Maka tiket dari ketaatan itu adalah cinta terlebih dahulu. Baru di situ ada ketaatan. Karena apa? Ini dilandasi dari dawuhnya firman Allah Subhanahu wa taala, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Dan dawuhnya Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillahi. Orang-orang yang beriman adalah orang yang lebih atau besar rasa cintanya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini adalah sebagai bukti bahwasanya cinta dan level-level kecintaan itu berbeda-beda. Maka ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun menjadikan cinta sebagai barometer, ukuran kadar dari iman seseorang. Jadi syaratnya iman itu adalah cinta. Sebesar mana rasa cinta, sebesar itulah dia mempunyai keimanan. Kadar keimanannya juga bisa terukur lewat cinta itu. Dijelaskan
dari beberapa hadis ketika Abu Ruzin Al-Aqili ini sowan kepada Rasul. Dia matur kepada Rasul, "Ya Rasulullah, mal iman?" Wahai Rasulullah, apa yang dinamakan iman? Kemudian Rasul menjawab, ketika seseorang itu lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada selainnya, maka itu yang dinamakan iman. Jadi ukuran iman yaitu ketika seseorang itu lebih mengutamakan Allah dan Rasulnya daripada selain Allah dan Rasulnya, entah siapapun dan apapun yang ada di dunia ini. Wafi haditsin, dan hadis yang lain menjelaskan tidak sempurna iman seseorang hingga dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada selainnya. Dan hadis yang lain juga mengatakan tidak sempurna iman seseorang, tidaklah seseorang dikatakan beriman sama saja hingga Nabi itu lebih dicintai daripada keluarga, hartanya, dan manusia dan kesemuanya. Begitu ukuran iman seseorang. Nabi menggambarkan bahwasanya ukuran iman itu dapat diukur dari besarnya rasa cinta. Sebesar mana rasa cintanya seseorang terhadap Allah dan Rasulnya, sebesar itulah iman seseorang terhadap Allah dan Rasulnya. Bahkan Allah juga mengancam di dalam surat At-Taubah itu, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa 'ashiratukum" ila akhiril ayat. Ini adalah ayat tentang ancaman dan pengingkaran. Dan Rasul juga memerintahkan bahwasanya kita dianjurkan atau diperintahkan untuk mempunyai rasa cinta. Kemudian beliau bersabda, "Habbullaha lima yuhdikum inni 'alihi wa ahibbuni li hubbillahi iyaya." Cintailah Allah, cintailah kalian semua kepada Allah. Cintalah kalian semua kepada Allah, karena Allah yang memberikan makan kepada kalian dari kenikmatan-kenikmatannya. Dan cintalah kalian terhadapku, karena cintanya Allah kepadaku. Dan diriwayatkan dalam satu hadis bahwasanya seorang laki-laki itu menghadap Rasul dan berkata, "Wahai Rasulullah, saya mencintai Allah." Kemudian Rasul menjawab, "Ista'idda lil fakri," maka bersiap-siaplah untuk kefakiran. Terus kemudian orang tersebut matur lagi, "Faqala inni ahabbullah ta'ala," bahwasanya sesungguhnya saya itu mencintai Allah ya Rasul. "Faqala ista'idda lil bala," kemudian Rasul menjawab, bersiap-siaplah untuk menerima cobaan. Wa an Umar radhiyallahu anhu. Kenapa demikian? Karena orang yang mencintai itu tiketnya berat. Mencintai itu tiketnya berat. Dia mesti rela berkorban, melakukan apa saja demi orang yang dicintai. Dikasih bencana dia mesti bersabar. Berarti kalau tak sabar, tak cinta Allah. Apalagi mengeluh itu bukan perkataan atau perasaan orang yang mencintai. Orang yang mencintai itu sesusah apapun tetap mempunyai pandangan baik terhadap orang yang dicintai, terhadap sesuatu yang dicintai, apalagi lebih-lebih kepada Allah. Dan dia tetap bersabar, berhusnudzon kepada Allah, walaupun dalam keadaan sempit, dalam keadaan butuh, dia tetap mempunyai harapan terhadap Allah.
Maka Nabi berfirman, ista'idda lil fakri. Ketika kamu mencintai Allah, ista'idda lil fakri, maka bersiap-siaplah untuk merasa butuh, untuk fakir. Kemudian firman yang kedua, ista'idda lil bala, maka bersiap-siaplah untuk cobaan. Cinta itu pasti ada ujiannya, ada halangannya. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala nadhara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari Sayyid Umar radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Nabi melihat Mus'ab bin Umair Mus'ab bin Umair itu mempunyai kulit domba, yang dibuat. Nah, kulit domba tersebut dibuat sabuk, dibuat ikat pinggang. Faqala, kemudian Nabi bersabda, lihatlah kalian semua pada lelaki ini, alladzi Allah telah memberikan nur, menerangi hatinya. Karena apa? Dia sudah diberikan oleh orang tuanya itu dengan sebaik-baik makanan dan minuman, dengan penuh rasa cinta. Kemudian Allah menyerunya untuk cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah, seperti yang telah kalian lihat. Dan di dalam hadis yang masyhur, ini ceritanya Nabi Ibrahim ini tawar-menawar kepada malaikat maut. Tawar-tawaran. Kalau kita kelas wong awam, udah usah tawar-tawaran, langsung menolak. Tapi kalau orang-orang yang saleh, orang-orang pilihan Allah itu, tentunya dia akan mendapatkan servis yang memadai dengan amalnya itu, pelayanan yang memadai. Bagaimana kisahnya? Anak Ibrahim alaihissalam, bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu berkata kepada malaikat pencabut nyawa ketika didatangi malaikat Israel. Dia berkata seperti ini. Sebelum ruhnya dicabut, dia menawar, wahai malaikat, apakah engkau itu tahu seorang kekasih itu tega membunuh seorang kekasih? Dari pertanyaannya saja sudah membawa pertentangan. Tentunya kan jarang ada seorang kekasih itu membunuh seorang kekasih. Karena apa? Orang yang mencintai itu tak mungkin menyakiti orang yang dicintai. Bahkan orang yang mencintai itu layaknya harus rela tersakiti. Tersakiti orang yang dicintai, atau tidak menyakiti orang yang dicintai. Kan seperti itu lah. Nah ini malaikat malah ditanya, apakah engkau tak tahu? Apakah engkau tahu kekasih itu rela membunuh seorang kekasih? Maka Allah pun Jibril Israel itu kan sendikodawu. Kalau malaikat itu dari manusia mungkin bisa tawar-menawar, bisa debat panas itu. Tapi kalau malaikat Israel, dia tak bertindak kecuali dengan wahyu Allah. Kemudian fauhallaha alaihi. Kemudian Allah mewahyukan, memberikan wahyu. Hal ra'aita muhibban yukrahu liqa'ah. Yukrihu liqa'a habibi. Apakah engkau tahu seorang yang mencintai itu tidak senang ketemu dengan yang dicintai? Jadi Nabi Ibrahim itu digoda oleh Allah melalui malaikat Israel. Apakah engkau tahu seseorang yang mencintai itu tidak mau ketemu orang yang dicintai?
Ya tentunya ya tetap mau toh ya. Kalau mengaku mencintai seseorang, tentunya ya dia mau ketemu dengannya kan. Kemudian faida alimah, ketika setelah diomongi malaikat Israel seperti itu, terus Nabi Ibrahim, wahai malaikat, sekarang cabutlah, sudah nyerah. Karena apa? Sudah Nabi Ibrahim sudah pasrah. Ya, karena dia mencintai Allah, tunduk. Terus dia tunduk. Fakbit wa hadza la illa abd. Lah, hal seperti ini tidak mungkin akan dialami oleh seseorang kecuali orang tersebut itu memang mencintai Allah dengan segenap hatinya, dengan sepenuh hati, tidak setengah-setengah. Orang yang cinta ya udan bledek ya tetap teko. No, udan bledek wis ditepis ngono. Fa idza alima anna al-maut sababul lika in za'aja qalbuhu ilayhi. Ketika Nabi Ibrahim telah tahu bahwasanya mati itu adalah sebab untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian hatinya mulai gelisah. Mosok aku orang yang mencintai tidak rela, tidak mau sih ketemu dengan yang aku cintai. Tidak mau dengan gelisah seperti itu. Walam yakun mahbubun ghairuhu, dan tak ada sesuatu yang disenangi selain maut itu. Berarti yang mulai dia tunduk itu hatta yaltafit ilaihi, dia hingga dia menyaksikan hal tersebut. Maka kala Nabi Yunus, kemudian Nabi bersabda di dalam doanya, Allahumma rzuqni hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba ma yuqarribuni ila hubbika waj'al hubbaka ahabba ilayya minal ma'i al-baridi. Ya Allah, berikanlah rezeki kepadaku untuk mencintaimu dan mencintai seseorang yang cinta kepadamu, dan mencintai sesuatu yang mendekatkanku untuk cinta kepadamu, dan jadikanlah cintaku kepadamu ini adalah sebaik-baik cinta dariku kepadamu, yaitu berupa air yang sejuk. Hakikatul mahabbati lillahi ta'ala wa li rasulih wallahu a'lam bishawab. Kesimpulan dari pengajian sesi yang kedua ini, itu banyak bukti-bukti syara' di dalam kecintaan seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bahwasanya rasa cinta terhadap Allah dan Rasulnya itu wajib, karena rasa cinta, kecintaan itu adalah bukti dari ketaatan, akan membuahkan ketaatan. Tanpa ada cinta, tak ada ketaatan. Dan kecintaan itu pun merupakan menjadi syarat iman. Seberapa besar rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya, disitulah barometer iman seseorang, ukuran iman seseorang. Dan di sini juga dianjurkan, kita diperintah oleh Nabi supaya kita mencintai Allah dan Rasulnya, karena mencintai Allah itu wajib. Dialah yang memberikan kita rezeki, yang memberikan kita kenikmatan.
Dan cintailah Rasul. Cintailah aku Nabi karena Allah mencintai Nabi. Dan barang siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya, begitu juga sebaliknya Allah dan Rasulnya pun akan mencintai kita. Barang siapa taat, cinta akan berbuah ketaatan. Barang siapa taat, pasti insya Allah Allah akan memberikan balasannya. Dan akhirnya di penghujung bab ini kita diajarkan oleh Nabi untuk berdoa kepada Allah, diberikan rezeki untuk senantiasa cinta kepada Allah, dan cinta seseorang yang mencintai Allah serta mencintai sesuatu yang mendekatkan diri kepada cinta Allah. Kemudian Allah menjadikan cinta kita sebaik-baiknya cinta, seperti air yang sejuk. Demikian, mudah-mudahan ada berkah dan manfaat bagi kita. Apabila ada banyak kesalahan, mudah-mudahan Allah memberikan ampunan, dan mudah-mudahan ada revisi dari kalian nanti atau para pemirsa. Mudah-mudahan Allah memberikan kebenaran kepada kita semuanya. Kalau tidak sekarang, mungkin nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.